Oke, ya masih dalam materi yang sama, yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, ini sekarang kita masuk ke aturan berantai. Nah, itu aturan berantai itu seperti apa? Ya, langsung saja kita ke soal. Misalkan nih ada fungsi nih fx, ya. Kalau fungsi fx-nya hanya 2x tambah 3 kuadrat, ya. Ini kamu disuruh mencari turunannya, ya, f aksen x-nya berapa. Nah, memang kalau masih berpangkat 2, ini kamu masih gampang ya untuk ya mengkuadratkannya dulu. Ini artinya ya 2x tambah 3 kali 2x tambah 3 ya, maka sama dengan 4x kuadrat ya tambah 6x tambah 6x tambah 9 ya, atau 4x kuadrat plus 12x plus 12x plus 9 ya. Nah, ini fungsinya. Sehingga untuk mencari turunannya ya sudah bisa langsung saja 2 kali 4 8, x-nya jadi berpangkat 1 ditambah, nah kalau dia berpangkat 1 kita langsung ambil 12-nya saja, 12 ya. Sedangkan 9 itu konstanta berarti 0, maka turunannya 8x plus 12 ya. Nah, ini gampang. Nah, bagaimana kalau misalkan ya fungsi fx-nya itu ya 3x ya plus 2 pangkat 2020. Nah, ini ya kalau kamu pangkatkan 2020, wah kita makan waktu yang lama ya. Sehingga ya untuk yang seperti ini kamu harus ingat konsep atau sifat yang ketiga ya. Kalau ada fungsi fx ya sama dengan ya k kali ux pangkat n ya. Jadi ini dalam bentuk pangkat ya, k kali u x pangkat n, maka turunannya bisa kita buat menjadi, nah ini sama ya kayak seperti konsep awal, n nya turun ya, jadi n kali k kali ux ya, tapi pangkat n min 1 berkurang 1. Nah, terakhirnya harus kamu kali dengan turunan pertama dari fungsi yang ada ya. Ingat untuk mengalihkan turunan pertamanya ya. Jadi nah, ini sifat yang ketiga ya. Nah, untuk fungsi ini ya, karena ini k-nya di depan 1 ya, jadi kita tidak perlu pakai k. Nah, ini langsung aja ya, n-nya turun berarti sama dengan 2020 ya dikali dengan 3x plus 2 berpangkat ya 2020 kurang 1 ya berarti 2019. Nah, ingat untuk mengalihkan turunan pertama dari fungsi yang ada di sini ya. Turunan dari 3x plus 2 berapa ya? Benar 3 ya, jadi 3 doang kan, x-nya nggak ada, ini konstanta, tinggal dikali 3 sama dengan ya berarti 6060 kali 3x plus 2 pangkat 2019 ya. Jadi lebih gampang. Oke, ini ya kita masuk ke sifat yang selanjutnya, yaitu sifat perkalian ya. Jadi langsung saja, kalau ada fungsi fx ya terdiri dari dua fungsi yang dikalikan ya, maka untuk mencari turunannya ini bisa ya menjadi turunan pertama dari fungsi yang pertama, u aksen x dikali vx ya ditambah dengan, nah ya ditambah dengan ux kali v aksen x ya. Jadi ingat, nah ini emang agak panjang ya rumusnya ya. Jadi ini yang pertama ya, u-nya yang diturunkan dikali dengan v-nya. Yang kedua, v-nya yang diturunkan dikali dengan u. Nah, bagaimana? Ya, langsung sajalah kita ke contoh ya biar kamu lebih paham. Ya, jika fungsi fx sama dengan 2x dikali dengan 3x pangkat 3 tambah 5x
kuadrat. Nah, ini adalah bentuk perkalian ya, dimana misalkan 2x ini adalah ux-nya ya, yang ini adalah vx-nya. Maka ini menjadi u aksen turunan yang ini ya, turunannya adalah 2 dikali dengan vx, berarti ini tetap x pangkat 3 plus 5x kuadrat ya, ditambah dengan ya ux-nya tetap 2x dikali dengan turunan vx, berarti ini menjadi 3x kuadrat ditambah ini 10x ya. Maka ini menjadi 2x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat ditambah dengan ini masuk berapa? 6x pangkat 3, benar ya, ditambah dengan 20x kuadrat ya. Nah, yang sejenis bisa kita jumlahkan, 2 sama 6 menjadi 8x pangkat 3 ditambah dengan 10 tambah 20, 30x kuadrat. Nah, ini adalah bentuk perkaliannya. Oke, nah selanjutnya yang terakhir ya, untuk sifat pembagian ya. Jika ya ada fungsi fx yang terdiri dari dua fungsi yang dibagikan, maka untuk mencari turunan pertamanya ya, sebenarnya sih ini mirip dengan rumus yang perkalian ya. Bedanya ini kalau perkalian tambah ya, ini dikurang ya, ux kali v aksen x. Nah, tapi untuk pembagian harus kamu bagi dengan v kuadrat x ya, v kuadrat x. Jadi yang v nya jadi dikuadratin. Oke, nah ini yang terakhir, langsung kita ke contoh. Nah, misalkan fx sama dengan x kuadrat per 4x plus 1 ya, ini adalah bentuk pembagiannya. Nah, langsung saja ya, bagaimana turunannya? Berarti ini menjadi f aksen x sama dengan, nah yang atas kita anggap u ya, yang bawah kita anggap v, maka ini menjadi u aksen turunan dari x kuadrat, berarti 2x ya, 2x dikali dengan v nya tetap 4x plus 1 ya, dikurang u yaitu x kuadrat dikali turunan dari v ya, turunannya berapa? 4 ya, kali 4 per, nah yang bawah 4x plus 1 kuadrat. Nah, nanti ini tidak usah dikuadratin, maka sama dengan ya, langsung aja masuk 8x kuadrat tambah 2x dikurang 4x kuadrat per 4x plus 1 kuadrat, atau sama dengan 8 kurang 4, 4x kuadrat plus 2x per 4x plus 1 kuadrat. Oke, nah ini turunan untuk pembagian. Nah, sampai sini materi kita ya untuk turunan fungsi aljabar ya. Semoga kalian mengerti. Tetap semangat belajar dan tetap sehat selalu. Sampai jumpa.